Di tengah lautan data yang begitu besar, gimana sih caranya kita bisa membedakan mana yang cuma kebetulan dan mana yang beneran hubungan sebab akibat? Oke, di pembahasan kali ini, kita akan coba jadi detektif. Kita bakal selami gimana para ahli statistik menggunakan inferensi untuk menyingkirkan semua gangguan dan menemukan cerita yang sesungguhnya. Kita semua mungkin mikir, ya jelas tahulah jawabannya. Merokok, ya menyebabkan kanker paru-paru, titik. Tapi, apa benar di dalam data, ceritanya selalu sesederhana itu? Nah, disinilah ceritanya jadi agak rumit. Gimana kalau ternyata ada faktor lain yang tersembunyi? Misalnya, polusi udara di kota tertentu, atau gaya hidup penduduknya, atau bahkan genetika. Hal-hal ini bisa aja mengaburkan hubungan yang sebenarnya kan? Inilah teka-teki yang harus kita pecahkan. Untuk menjawabnya, kita nggak akan berteori aja. Kita akan lihat studi kasus nyata. Ini data dari sebuah penelitian besar di 8 kota di Tiongkok yang mengamati kebiasaan merokok dan kasus kanker paru-paru. Anggap aja ini berkas kasus kita. Oke, ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita akan bongkar kerumitannya, lalu kita visualisasikan buktinya. Setelah itu, kita lakukan tes kunci, kita analisis studi kasusnya, hitung risikonya, dan terakhir, kita pahami kenapa ini semua penting di dunia nyata. Yuk, kita mulai. Kadang-kadang, kalau kita cuma lihat dua hal aja, itu nggak cukup. Bisa jadi ada pemain ketiga di lapangan yang bisa mengubah keseluruhan permainan. Jadi, ini poin krusialnya. Untuk benar-benar paham hubungan antara merokok dan kanker, kita harus bisa menetralisir efek dari variabel pengganggu, yaitu kota dalam kasus ini. Inilah inti dari analisis statistik yang canggih. Terus, gimana caranya para ahli statistik mengatur semua bukti yang kompleks ini? Yuk kita intip papan bukti mereka. Kuncinya di sini adalah memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil. Daripada langsung menggabungkan semua data jadi satu, kita lihatnya satu persatu, kota per kota. Nah, setiap tabel ini disebut tabel parsial, dan ini ngasih kita gambaran hubungan merokok dan kanker di satu lokasi spesifik. Nah, begini caranya semua potongan bukti tadi disatukan. Dengan menumpuk tabel-tabel parsial dari setiap kota, kita membuat yang namanya tabel kontingensi 3 arah. Ini ibaratnya kita dapat pandangan dari helikopter atas seluruh kasus, jadi kita bisa lihat polanya di semua lapisan data. Oke, datanya udah rapi. Sekarang waktunya melakukan inferensi. Kita butuh sebuah tes untuk bertanya kepada data. Hei, beneran ada hubungan nggak sih di sini? Sebelum kita membuktikan adanya hubungan, kita harus uji dulu kemungkinan sebaliknya. Dalam statistik, ini namanya hipotesis nol. Di kasus kita, hipotesisnya adalah independensi bersyarat, yang artinya kita anggap aja dulu merokok dan kanker paru-paru itu nggak berhubungan, nggak peduli di kota manapun Anda tinggal. Untuk tugas yang spesifik ini, yaitu menguji hubungan antara dua variabel sambil mengendalikan variabel ketiga, kita butuh alat yang pas. Nah, alat itu adalah uji Cohrane-Mantel-Hansel, atau biar gampang kita sebut aja CMH. Nggak usah pusing sama rumusnya yang rumit. Secara konsep, uji CMH ini melakukan 3 hal yang cukup sederhana kok. Pertama, dia lihat hubungan di setiap kota satu-satu. Kedua, dia cek, polanya mirip nggak ya di semua kota? Dan terakhir, dia menggabungkan semua bukti kecil ini untuk memberikan satu putusan akhir yang kuat. Oke, teorinya cukup. Sekarang mari kita terapkan uji CMA ini ke data studi Tiongkok kita, dan kita lihat apa yang bakal terungkap. Langkah pertama, kita hitung yang namanya odds ratio untuk setiap kota. Angka ini gunanya buat mengukur seberapa kuat hubungan antara merokok dan kanker. Kalau angkanya di atas 1, berarti perokok lebih mungkin kena kanker. Dan coba lihat, di semua kota nilainya di atas 1. Ini petunjuk awal kalau emang ada hubungan positif. Selanjutnya, uji CMH akan menggabungkan semua bukti dari 8 kota ini menjadi satu angka tunggal yang powerful, 280,1. Angka ini mewakili kekuatan total bukti yang kita punya untuk melawan asumsi awal bahwa tidak ada hubungan. Angka 280,1 itu gede banget loh, yang artinya p-value atau kemungkinan semua ini cuma kebetulan itu jadi super kecil, kurang dari 0,001. Ini adalah bukti statistik yang sangat-sangat kuat. Jadi kita bisa dengan yakin menolak hipotesis tidak ada hubungan. Dengan kata lain, hubungan antara merokok dan kanker paru-paru itu nyata dan signifikan secara statistik di seluruh kota ini. Oke, jadi kita tahu ada hubungan. Pertanyaan logis berikutnya adalah, seberapa kuat sih hubungan itu? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Setelah kita singkirkan faktor pembeda antar kota, seberapa besar sih sebenarnya peningkatan risiko buat para perokok? Jawabannya,
terangkum dalam satu angka ini, 2,17. Angka ini, yang disebut Common Odds Ratio, adalah kesimpulan utama kita. Ini artinya, setelah kita mengontrol efek lokasi, peluang seorang perokok terkena kanker paru-paru itu lebih dari 2 kali lipat dibanding yang bukan perokok. Ini adalah hasil yang sangat kuat dan jelas. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih proses yang barusan kita lalui ini penting banget? Perjalanan kita barusan ini menunjukkan betapa kuatnya inferensi statistik. Kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel, lalu kita identifikasi dan kendalikan variabel pengganggu, yaitu kota. Kemudian kita pakai alat yang tepat untuk menguji asosiasinya secara sistematis, dan akhirnya kita sampai pada sebuah hubungan yang nyata dan bisa diukur. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir. Metode yang kita bahas hari ini tuh nggak cuma berlaku untuk studi medis loh, tapi juga di ekonomi, ilmu sosial, bisnis, di mana aja. Ini jadi bikin kita bertanya-tanya kan, kebenaran tersembunyi apa lagi ya yang ada di luar sana? Terkunci di dalam data yang cuma menunggu untuk diungkapkan oleh seseorang yang tahu cara bertanya yang tepat.